Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita mau ngetes atau mau unboxing yaitu Motorola Moto G45 5G. Nah, bisa lihat tadi waktu packingannya itu walah, jelek banget packingannya, cuma dikardusin kayak kardus Supermi doang, habis itu dikirim. Nah, jadi bisa lihat di bawahnya sini penyok. Dan itu aku beli di harga 2.199.000 waktu pas pertama kali keluar, tapi bukan di toko officialnya ya, karena di toko officialnya nggak bisa dikirim ke luar Pulau Jawa waktu itu. Sekarang udah bisa. Nah, jadi untuk kotaknya seperti ini, kayaknya ini udah dilepas kali ya. Ini ini udah dilepas ya, udah di repack. Nah, sebenarnya kalau repack ini kalau kita mau pakai sendiri sih nggak ada masalah, tapi kalau misalnya kita buat jual lagi ya nggak enak lah, karena garansinya udah berjalan. Nah, bisa lihat di sini tuh dapat kota kayaknya ya, XL yang 45GB, terus ini NFC, Moto G45 5G, Motorola. Nah, jadi untuk sebelah kirinya ini sensor 50MP menggabungkan per pixel lah. Lebih dijelasin lah, 50MP itu pixel binning. Nah, mungkin kalian juga udah tahu dan nonton di YouTuber lain, dan bisa lihat di sini tuh aku beli yang warna green ya. Dikirimnya warna green, aku minta warna biru loh, dikirimnya green. Memang jangkrik, emang udahlah. Belakangnya tapi ini warna biru nih, ada deh. Kayaknya kotaknya semuanya sama kali ya. Kita langsung lepas saja, kita robekin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dapat XL-nya ya, ternyata diselipin di samping nih. Ini handphonenya yang udah kepake casing. Jadi handphonenya udah kepake casing langsung ini coy, untuk meminim tempat kali ya. Terus ini ada apaan ini? Wow, dari sini keluarnya. Nah, di dalamnya sini ada buku garansi, manual book yang sekecil ini, dan ada SIM ejector ya, jarumnya seperti ini. Untuk chargernya seperti ini, masih pakai port Type A Motorola, dan ini ada tulisan 20 ya, soalnya dia chargernya 20 watt. Terus ada kabel warna hitam. Oh, jarang-jarang lo dapet kabel warna hitam. Biasanya kabel itu warna putih ya. Kabel warna hitam dari Type C ke Type A. Nah, jadi ini aja yang didapetin dari pembelian Motorola Moto G45 di dalam boxnya. Nah, oke, kita fokus ke handphonenya. Ini dia Moto G45 5G Super Fast 5G Snapdragon 6S Gen 3. Nah, biasanya kok udah ada S ini lebih ya kayak lebih jelek lah ya. Nah, untuk kamera 50MP kamera sistem, dan ini premium design with vegan leather ya, berarti udah pakai kulit vegan leather. Ini tuh aku kayak dejavu karena sebelum handphone ini resmi di Indonesia, kan ini handphone itu udah lama banget resmi di Indonesia ya. Bahkan beberapa anak Gen Z itu nggak tahu ini Motorola merek apaan, merek baru ya. Nah, padahal dari zaman dulu Motorola itu udah banyak beredar di Indonesia. Hanya saja memang waktu pas gencar-gencarnya Android, handphone ini udah kalah pamor, jadi nggak ada di Indonesia. Dan kemarin aku beli di Singapura, yaitu Motorola Razr 40 Ultra, handphone lipat yang flip, itu aku pakein pribadi. Itu nggak ada sama sekali orang yang respon, ih Motorola merek apaan. Nah, tiba-tiba nggak lama kemudian handphone ini masuk. Jadi aku ngerasa, dejavu banget ini, kok bisa tiba-tiba Motorola masuk. Kemarin aku padahal baru pakai loh mereknya. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini coba casingnya kita lepasin. Casingnya ini tuh ya kayak biasa lah ya, yang karet. Nah, untuk belakangnya seperti ini. Wah, bener sih, vegan leather ya. Memang kalau di video-video kalau kita lihat nggak begitu berasa, tapi kalau misalnya kita pegang langsung ini memang eksklusif banget sih. Untuk sampingnya frame-nya ya masih plastik. Dan ini ada tombol power, volume, atasnya Dolby Atmos, dan ini tuh mungkin mic. Sebelah kirinya ada tempat SIM yang bisa hybrid ya. Jadi hybrid, nggak bisa dipakein lengkap ya, 2 kartu dan 1 SD card nggak bisa. Tapi di sini tuh ini tuh lengkap banget loh ininya. Ada face up, dan ini ada SIM 2 atau ada micro SD, dan ini angka 1 ya. Ini lengkap banget ini. Oke, kita pasang. Dan untuk di bawahnya ada speaker, colokan Type C untuk ngecharge, mic, dan ada lubang headset ya, jack 3,5mm. Mantap sih, ada lubang headsetnya. Nah, untuk belakangnya seperti ini, ada 2 kamera 50MP quad pixel. Ininya aku cabut karena mengganggu estetika handphone. Dan ini solid loh, beneran solid loh, nggak ada kayak macam rongga gitu. Jadi untuk logo M-nya ini memang dia beda bahannya, dan kayak macam plastik atau metal gitu ya. Modelnya ini mengingatkan aku sama Infinix Zero 5G 2023 mungkin ya. Di sini bagian sininya agak menonjol. Nah, kalau Infinix itu plastik, ini tuh vegan leather coy. Dikasih petunjuk loh untuk cabutnya dari sini ya. Nice. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini. Coba kita langsung aja hidupin. Bismillahirrohmanirrohim. Oi, hello Moto. Ada gambar candi Borobudur. Mantap. Udah bener-bener resmi Indonesia. Dan ini tuh salah satu handphone termurah di 2.200.000, 2.300.000, atau di bawah 2,5 juta yang pakai chipset Snapdragon 6S Gen 3.
Bahkan EcoJet 9 yang pakai 6 Gen 1 aja harganya hampir 3 juta. Paling murah 2728 ya. Oke, kita udah sampai ke tampilan utama. Jadi tampilan utamanya seperti ini ya. Untuk wallpapernya Candi Borobudur ya. Candi Borobudur itu bukan ini. Nah, jadi untuk UI-nya seperti ini. Nah, ini memang mirip banget kayak macam Motorola yang aku pakai sebelumnya ya, Motorola Razr 40 Ultra. Dan kalau kita ke settingan, wah ini bener-bener kayak macam Android stock ya. Kayak macam Google Pixel tapi di custom-custom dikit gitu. Tampilan atasnya sama ya, control centernya sama, ininya sama. Dan untuk pengaturan jangan-jangan sama lagi. Nah, iya lagi ya. Tentang ponsel. Nah, tentang ponselnya juga sama loh, minim banget kayak gini. Gak ada kayak custom UI kayak merek, RAM atau segala macam ya. Aduh, memang ini memang ya Google Pixel banget ini. Untuk tampilannya, pembaruan sistem. Nah, pembaruan sistemnya ya memang mirip Motorola. Pembaruan sistem tentang ponsel. Untuk Androidnya di sini tuh masih Android 14. Kalau kita cek di pembaruan sistem, apakah ada updatean terbaru? Udah paling terbaru sih Android 14, belum ada updatean terbaru lagi. Untuk di settingan baterai, ya ini bener-bener kayak macam Android stock ya, kayak Google Pixel. Presentasi baterai, perlindungan kelebihan daya, penggunaan aktivitas hemat baterai saat tidak ada aktivitas, baterai adaptif, info baterai, jumlah siklus pengisian daya penuh 0, status kesehatan baterai 100%. Anjay, handphone 2 jutaan udah ada baterai hell loh. Di tampilan layar di sini tuh ada laju penyegar layarnya bisa otomatis 60 atau 120 Hz. Jadi layarnya udah 120 Hz ya, walaupun masih IPS ya. Harga segini udah powerful ke chipset ya, makanya untuk yang lain-lainnya dipangkas. Tapi untuk harga segini masih oke sih, walaupun di Xiaomi atau di Infinix 2 jutaan itu udah ngasih layar yang AMOLED ya, udah fingerprint in display. Tapi oke lah, dia bawa Snapdragon 6S Gen 3 yang nggak bisa Infinix bawa. Untuk penyimpanan di sini tuh awal-awal udah kepake 15 GB dari total 256 GB. Sistemnya kepake 9,6, aplikasi 5,2. Aplikasi apakah masih ada yang bisa dihapus? Ya masih bisa nih. Contoh kayak Facebook bisa di uninstall. Untuk Kompas.com ini, Kompas.com nggak bisa di uninstall loh, dia bisa dinonaktifkan karena ini aplikasi sistem. Anjay, Kompas.com. Nah, kalau kita lihat dari control centernya ada apa-apa aja nih. Ada WiFi, data seluler, Moto Connect ya, ini yang nyambung ke PC. Nanti kita bakal coba tes. Pembaruan Dolby Atmos, lampu senter, nice, mode pesawat, hotspot, quick share, penghemat baterai, cahaya malam, transmisi layar, perekam layar, akses mikrofon, akses kamera, NFC, pemindai kode. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalnya rekaman layar, ini kayak mana nih? Bisa besar, ukuran jendela bidik, bisa kecil, besar. Ini apa nih? Maksudnya untuk resolusinya fullnya 720 karena layarnya memang masih HD plus ya, 720. Batas waktu rekaman layar ada pilihan, batas ukuran file ada juga. Dan ini tuh settingan rekaman layarnya minim banget, memang bener-bener kayak Google Pixel, nggak ada settingan IPS, bitrate atau segala macam. Nah, coba kita cek satu-satu di pengaturannya. Di sini tuh ada personalisasikan, ada pilih font, ada pilih tema, ya. Fontnya juga kayaknya nggak bisa download lagi, cuma ini doang kali ya. Nah, bentuk icon bisa dipilih ya, mau bulat gini, mau kayak gini, mau gini ya. Warnanya, ukuran tampilan, oke, besar fontnya, tata letak 4x6, 4x5, nice. Suara, mode gelap. Untuk di tampilan seperti ini, dan ini walaupun 120 rasanya kayak macam agak-agak patah gitu ya. Layar utama, layar kuncinya seperti ini. Untuk gesturnya bisa kita lihat, bila samping, mode satu tangan, usap untuk membagi, gambar layar 3 jari seperti ini kayak. Oke, untuk hidupin lampu ada mode twist gini ya. Oh, itu buka kamera. Buka kamera. Oh, lampu kilat cepat gini. Lampu kilat cepat ya. Mati ya. Kalau gini. Oke, buka kamera. Lama pula tuh buka kameranya. Terus di sini tuh apakah nggak ada mode game ya? Apakah harus buka game dulu baru ada? Nah, nggak ada mode game ya. Nah, kesehatan kontrol, Google, terus pembaruan sistem. Untuk sistem, keyboard, beberapa pengguna, opsi pengembang, bahasa, dan ini ada kinerja. Nah, di sini mode game ini kinerja. Tapi kinerja ini bener nggak? Peluncuran aplikasi cerdas, peningkatan RAM. Nah, ada virtual RAM ya di sini 2 GB, 6 GB, 8 GB. Peluncuran aplikasi cerdas ini nggak tahu sih. Nggak ada kayak di mana nih?
Gak ada mode game kayak dalam sini ya. Harusnya sih ada sih waktu pas kita buka gamenya nanti ya. Nah kalau kita putar video YouTube yang 4K, ini mentoknya bisa 1080 60 fps. Nah kita coba tes. Tapi kok burik ya? Oh belum ngerender. Nah udah ngerender coy. Bisa lihat ya, lumayan sih 1080 60 fps. Nggak patah-patah, masih aman. Kita lihat beberapa menit. Jadi kita putar video sekitar 2 atau 3 menit, ini masih oke banget sih. Masih nggak ada masalah ya, mantap tuh. Tapi ya 1080 60 fps. Dan di beberapa scene 60 fps nggak kayak 60 fps, kayak 30 atau 40 fps ya. Masih kayak berasa agak pergerakannya kurang semut ya. Mungkin dari videonya atau memang handphonenya, aku juga kurang tahu. Nah waktu pas putar video ini tuh masih belum panas, masih aman, 38 derajat. Nah kita dengerin musik. Untuk speakernya udah double speaker atau stereo speaker, udah kiri kanan. Yang bawahnya dari sini, yang atasnya dari speaker untuk nelpon ya, earpiece ini. Untuk suaranya lumayan sih, mengingat harga yang segini suaranya lumayan. Nggak wow-wow banget, bassnya juga ya kurang ya. Tapi ya oke lah, mengingat harganya 2,2 juta. Nah kita coba tes kamera atau kita buka kamera, ini tampilan kamera seperti apa. Dan ya bisa kalian lihat sendiri. Ya ini minim banget ya. Fiturnya dari paling kiri yaitu gerak lambat. Untuk gerak lambat apakah ada settingan? Nggak ada settingan sama sekali, cuma ada gerak lambat. Terus video, foto, potret, pro, dan lainnya. Lainnya ada warna titik, pemandangan malam, panorama, jepret ganda, bilik foto, timelapse, warna titik, jepret ganda. Nah untuk video di sini tuh ada gambar makro dan ada 1 kali. Nah mungkin lensa yang bawahnya ini tuh lensa makro ya. Dan di foto juga ada nih, ada makro dan ada 1 kali. Nah terus di atas ini ada frekuensi. Oh ini kayak macam filter gitu, natural atau koreksi. Untuk videonya, settingan videonya di sini tuh apakah ada settingan resolusi latar belakang standar disarankan, resolusi foto depan HDR, tanda air, watermark perangkat. Wah, watermarknya pun pakai bahasa Indonesia loh, ambil gambar di Moto G45. Jadi untuk settingan resolusi dan IPS aku nggak tahu sih ini di mana ya. Kayaknya memang satu settingan doang, di sini tuh nggak ada nih. Ini cuma ada resolusi foto belakang tinggi, resolusi foto depan tinggi. Nah, jadi gitu doang. Untuk videonya nggak tahu nih. Untuk kamera depan, video juga ya lumayan nih, bagus sih. Kayak kontrasnya tapi agak tinggi banget. Ya tapi nggak ada itu juga, nggak ada settingan berapa megapiksel, berapa resolusinya, berapa 4K, 2K, nggak ada ya. Untuk videonya, apakah memang ini ada stabilisasi aktif atau nggak aktif? Ini mic kali ya, bisa diaktifin, bisa dihidupin mungkin. Nah jadi kurang lebih untuk fotonya seperti ini ya. Minim banget sih, tapi nggak tahu sih, katanya kameranya bagus. Menurut aku pribadi hasil fotonya biasa aja sih, nggak wow banget. Dan untuk kamera depannya ini bisa diagak jauhin, jadi segini. Coba nih getar-getar tuh. Oh masih memproses. Nice, oke. Sepertinya sih untuk galerinya masih pakai ini ya, masih pakai Google Foto mungkin. Nah jadi tampilannya benar ya seperti ini, masih pakai Google Foto. Jadi untuk galeri bawaannya sendiri aku rasa nggak ada kali. Di Moto ini keamanan Dolby Atmos, Family Space, Moto Connection, Ready for VFM, nah nggak ada. Sepertinya nggak ada. Ini Vision Plus ini apa nih? Nah bukan juga ya, ini aplikasi untuk nonton. Nah tadi udah aku install di beberapa aplikasi. Kita mau tes dulu dari yang pertama yaitu Device Info HW.
Nah, di spesifikasi Huawei bisa lihat di sini tuh namanya Motorola Moto G45 5G, chipset yang menggunakan Snapdragon 6S Gen 3 dengan 8 core. Cuma ada dua model di sini tuh 2 kali 2,3 GHz dan 6 kalinya 2,02 GHz. Cortex A78 dan A55 mode 64 bit. Proses teknologinya di 6 nanometer, pembuatan TSMC N6. Menggunakan GPU Adreno 619. Untuk screennya masih HD plus 1600x720. Layarnya udah support di 120 Hz dan gak ada white color gamut, HDR10 dan yang lain-lainnya. Untuk RAM-nya 8GB LPDDR4X. Penyimpanan internalnya masih pakai UFS 2.2 kalau nggak salah gue ya. Nah, untuk kameranya bisa lihat di sini tuh kameranya cuma ada dua. Ya, untuk kamera belakangnya cuma ada 2, 50 megapiksel Samsung, terus 2 megapiksel Smart Sense. Kamera depannya 16 megapiksel Samsung. Nah, jadi aslinya itu kameranya 12,5 megapiksel dan dikali 4 ya pixel binding, jadi makanya 50 megapiksel. Kamera depannya 16,1 megapiksel sih, di sini terdeteksinya. Untuk baterai di 5000 mAh. Kita lanjut ke Antutu Benchmark. Untuk uji multi sentuh, langsung 10 jari apakah bisa? Nice, bisa 10 jari ya. Nah, udah selesai. Bisa lihat untuk UFS-nya masih versi 2. Nah, untuk speednya emang kecil sih, 500, 491, RAM-nya 222, AI speednya cuma 152 ya. Jadi untuk skornya di 40.000. Nah, ini tuh handphonenya nggak panas-panas banget ya, apalagi belakangnya kulit. Dan kita langsung coba tes Antutu Benchmark. Nah, muncul di sini tuh mode kinerja, ternyata ada mode game. Nah, untuk mode gamenya seperti ini. Modenya aku bakalan buat turbo, mode kinerja turbo. Terus untuk banyak lagi nih ya, mode kinerja turbo, CPU-nya seperti ini, RAM-nya 48% kepake, panasnya di 41 derajat, blokir panggilan, blokir pemberitahuan, mode kunci, lampu akustik, latensi wifi. Nah, jadi seperti ini ya. Terus ini ada screenshot, screen recorder, terus ada share, terus ini nggak tahu sih ini game apaan. Ada aplikasi mungkin bisa dibuka ya. Nah, oke, kita nggak mau ganggu dulu untuk Antutu Benchmark. Oke, udah selesai. Bisa lihat untuk hasilnya di 401.000. Ya, ini hampir sama aja kayak MediaTek G99 ya, G100 ya. Panasnya sampai di 42 derajat. Kita udah pakai mode performa ya, atau mode kinerja tadi. Dan karena belakangnya ini pakai bahan pigeon leader, jadi belakangnya ini nggak begitu panas sih. Rasanya aja pun nggak begitu panas ya. Nah, untuk yang pakai fan cooler, karena bahannya pigeon leader ini tuh kurang efektif ya. Bukan nggak cocok ya, bukan nggak bisa, tapi bisa aja tapi kurang efektif. Untuk hasil Geekbench 6, single core 858, multi core 1474. Oke, udah kelar, bisa kalian lihat ya. Di 15 menit dan untuk panasnya tembus di 43, nggak bisa panas-panas banget. Dan untuk maxnya di 141, rata-rata 133 dan paling minimnya 123. Ya hampir stabil sih, tapi ya maxnya cuma 141. Untuk WeLab stress test di 3D Mark bisa lihat ya, base loop dan lolosnya sama hasilnya dan rata. Jadi nggak ada throttling sama sekali. Panasnya tadi itu sampai 42 derajat ya. Nah, kita lanjut tes buka di game. Di sini tuh Mobile Legend. Ternyata ada game turbo di sini ya. Nah, game turbonya bentuknya seperti ini kayak yang sebelumnya di Antutu Benchmark. Ada mode kinerja, seimbang, turbo dan hemat baterai. Coba kita buat turbo. Nah, di sini tuh ada kecepatan CPU, GPU, kepakean RAM, panasnya. Terus ini ada suara, kecerahan layar, blokir panggilan, blokir pemberitahuan, mode terkunci, lampu akustik. Lampu akustiknya apa nih? Hah, kok lampu akustik merekam layar? Apa cuy lampu akustik? Nah, kalau yang di atas ini ya, aplikasi ini kayaknya aplikasi bisa sekalian dibuka kali. Nah, bener ya. Nah, aplikasi yang bisa dibuka ini cuma ada 2. Yang support nggak bisa ditambahin. Apakah bisa ditambahin? Oh, bisa ditambahin coy. Ya, tapi yang bisa ditambahin bukan game ya, aplikasi semua nih. Jadi aplikasi yang bisa ditambahin ini tuh milih-milih ya, nggak semua aplikasi bisa ditambahin. Nah, ini tuh share ya. Terus ini screenshot, screen recorder, ini mungkin ngatur-ngatur kostumnya, UI ininya, mode game turbonya, dan ini ada setting, ada game time, akses bilah samping, sembunyikan bilah samping, fitur yang dioptimalkan selalu dalam bentuk bebas tuh. Nah, nggak ada pengubah suara ya. Dan untuk gambar stick ini nih apa nih? Nah, ternyata ini tuh untuk setting-setting game-game apa yang bisa dimasukin ya. Bisa nggak semua game bisa dimasukin? Oh, bisa dong. Jadi apa aja yang kita masukin bisa di sini. Nice tuh ya. Wah, keren-keren. Nah, untuk di Mobile Legends support frame rate cuma mentok di super. Jadi bisa support ultra.
Nah, kita masuk ke PUBG. Untuk di mode game PUBG seperti apa ya, ternyata sama aja, nggak ada perbedaan yang signifikan. Turbo ya, semuanya sama. Untuk di grafik PUBG bawaannya HDR, HDR apakah bisa atau enggak? Nggak bisa, HDR nggak bisa. Balance bisa di ultra, untuk smooth bisa di ultra ya. Jadi mentoknya di ultra ya, 40 fps. Nah, kita udah masuk ke Honor of King. Untuk di Honor of King, settingan grafisnya bisa di ultra untuk fps-nya, dan bawahnya mentok di tinggi. Kalau kita buat HDR, atasnya berubah nggak? Oh ya, tetap di ultra ya. Jadi mentoknya di ultra. Aku nggak tahu sini ultra ini 60 atau 90 fps ya. Kita coba fitur canggihnya, namanya Ready For ya, di sini ya, Ready For. Nah, kalau kalian mau nyambungin ke sini, PC kalian atau laptop kalian itu wajib download software yang namanya Smart Connect. Nah, di sini tuh juga udah dikasih tahu nih tuh download ya, readyformotorola.com. Nah, jadi setelah kalian udah download, nah jadi tampilannya seperti itu. Ini nggak perlu pakai kabel lagi. Nah, ini tuh PC aku nggak punya WiFi, nggak punya Bluetooth. Kira-kira bisa atau nggak? Coba pindai QR ya. Nah, tampilannya udah seperti itu tuh. Coba kita pindai. Cekik. Oke. Udah kepindai. Ternyata nyambung dong. Walaupun PC aku nggak punya Bluetooth, nggak punya WiFi ya. Soalnya PC aku pakai kabel LAN. Nah, bisa kalian lihat di sini tuh bisa up streaming. Bisa mobile desktop. Update your Android untuk menggunakan Smart Connect. Wah, update apa lagi nih? Oke, mulai. Nah, coba mobile desktop, lanjutkan. Please upgrade remote latest version. Ya, harus diupdate ya. Apanya yang diupdate nih? Kamera web. Kamera web kayaknya yang bisa nih. Nah, cuma kamera web doang yang bisa nih. Nih. Ya, ini kamera web. Bisa juga pakai kamera belakang nggak? Kamera belakang juga bisa tuh. Bisa lihat tuh ya, kamera belakang tuh. Nice tuh. Berbagi internet dari sini ya. Kunci PC. Papan klip pintar. Belum ada klip. Nah, kemungkinan besar sih ini tuh karena komputer aku nggak support sama Bluetooth ya. Jadi kayaknya wajib ada Bluetooth dan ada WiFi ya. Nggak tahu sih WiFi ngaruh atau enggak. Tapi Bluetoothnya sih mungkin ya. Nih kok kita buka game aja dia nggak masuk loh tuh. Di sininya ada, tapi nggak kebuka nih sama sekali nih. Update your Android katanya. Update your Android. Padahal Androidnya nggak ada update loh. Aplikasi juga nggak ada update. Nah, di sini tuh aku pengen cobain untuk Ready For ini kan bisa pakai tablet juga ya. Nih ya, pakai tablet. Nah, tadi udah aku sambungin sih. Nah, ternyata untuk pakai tablet itu bisa. Waktu kalian pilih tambahkan, di sini kan ada pilihan tablet dan disuruh download dari Google Play Store. Nah, waktu pas aku cari di Google Play Store, aplikasi Ready For Assistant yang Motorola, ternyata waktu aku cari nggak ada coy. Nah, nih, item tidak ditemukan ya. Soalnya ini kan dia ngasih link nih. Kita bagikan tautan, aku bagikan kemarin, kita buka nggak ada. Nah, alhasil aku download dari Google ya, dari pihak ketiga, APK, ternyata dapat lah. Inilah dia aplikasinya, ada kita buka Assistant for Ready. Setelah kita aktifkan, langsung pindai QR. Ini contohnya kita hapus dulu penyandingannya. Pindai QR, kita scan, kita tungguin. Nah, oke, udah kepasang dan bisa lihat di sini tuh udah berbagi layar virtual. Nah, berbagi layar virtual itu beda dengan screen mirroring ya. Kalau screen mirroring, apa yang kita buka dia nampilin. Nah, di sini tuh enggak. Jadi handphone kita ini, chipset handphone kita ini dibagi dua layar gini. Kayak macam kalian pakai komputer tapi layarnya dua, monitornya dua. Nah, jadi yang ini bisa buka Play Store, yang ini bisa buka yang lain. Contohnya kayak YouTube. Nah, ini pakainya handphone ini juga gitu ya. Nih ya, kalau kalian nggak percaya, aku putar video misalnya 4K color. Aku cari Motorola. Nah, aku cari Motorola ya. Nah, ini pencarian terakhir aku Motorola ya. Di sini tuh 4K color ya pencarian aku terakhir. Nah, ini 4K color. Nah, coba kita kembalikan. Nah, di sini tuh dia modelnya seperti ini dan agak-agak macet sih. Nah, kita coba buka YouTube di sini tuh YouTube. Tengok pencarian terakhir sama di Play Store, kita buka. Nah, ini ya 4K color dan di sini tuh pencarian kita terakhir Motorola. Tuh, Motorola ya. Jadi dia nih satu handphone sebenarnya. Harusnya gini sih. Nah, jadi seperti ini ya. Harusnya seperti ini ya. Tapi yang mengingat handphone ini tuh lebih kentang dibanding tablet ini, ya mending pakai tablet ini aja gitu.
yang audio zoomnya aktif tapi stabilisasinya nggak aktif. Nah, untuk resolusi dan IPS-nya aku nggak tahu. Nanti mungkin aku bakalan tampilin di pojok kiri ya setelah aku masukin ke komputer dan aku cek nanti ya. Waktu pas video gini nggak tahu guys. Bisa lihat untuk zoomnya bisa nih. Zoomnya bisa sampai 5 kali. Nah, ini nggak pakai kompatibilitas ya. Tapi ini pakai audio zoom. Contohnya nih, misalnya aku zoom ke tangan aku sini. Ya, nah terus aku zoom ke arah surau sana yang ada lagi suara ngaji. Nah, apakah ngaruh? Kita lari. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Video yang pakai stabilisasi aktif. Nah, bisa melihat ya. Ini aku agak goyang-goyang. Sama goyang-goyangnya kayak tadi, tapi aku ngerasa kayaknya lebih stabil. Ya. Lebih stabil. Dan coba kita lari-lari. Nah, bisa melihat ya. Udah lari-lari juga seperti itu. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup segitu aja. Menurut aku sih untuk harga 2 jutaan, handphone yang menengah ke bawah atau handphone yang orang cari bener-bener handphone murah yang 2 juta, menurut aku nggak semua orang yang pengen beli handphone ini itu punya komputer atau punya laptop untuk menggunakan fitur itu. Sebenarnya fitur itu juga udah banyak sih, aplikasi yang berbayar atau juga yang gratis dengan aplikasi yang model yang sama ya. Hanya saja di sini tuh Motorola udah ada bawaannya lebih mudah, lebih cepat ya. Dan memang ada beberapa kesalahan juga seperti yang tadi ya, kalau misalnya komputer aku nggak ada Bluetooth. Dan aku pribadi memang nggak terlalu bermasalah sih, karena memang kegunaan aku, pemakaian aku nggak untuk itu ya, untuk handphone ini ya. Ya yang paling agak berguna sih di bagian webcam tadi sih menurut aku ya. Oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Gimana pendapat kalian untuk handphone Motorola Moto G45 5G? Nah, apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. See you later. Goodbye. Dadah.